Halo teman-teman, jumpa dengan saya Siti Aisyah. Pada video kali ini kita akan membahas soal OSK tahun 2019 untuk nomor soal 71 sampai dengan 80. Untuk itu simak terus ya video kali ini dan jangan lupa untuk difahami dengan baik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas soal nomor 71. Nama lain atau nomenklatur untuk gross domestic product di Indonesia adalah, kita perlu ketahui bahwa gross domestic product biasanya sering kita dengar dengan sebutan GDP atau dengan sebutan lain produk domestik bruto atau PDB. Nah, di sini kalian pasti sudah tahu ya jawaban mana yang tepat untuk menjawab soal tersebut. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah D, produk domestik bruto. Apa itu produk domestik bruto? Jadi, produk domestik bruto dapat diartikan bahwa jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah atau negara pada saat tertentu. PDB bisa dijadikan sebagai alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara untuk mengukur jumlah total nilai produksi, di mana jumlah total ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan, baik yang dimiliki oleh lokal maupun asing di suatu negara. Jadi, tidak mempermasalahkan orang tersebut merupakan warga negara kita maupun warga negara asing. Selama ia tinggal di Indonesia, lalu menghasilkan produk dan jasa, maka dihitung sebagai pendapatan negara bruto atau produk domestik bruto. Yang kedua, kita akan membahas soal nomor 72. Berikut ini alasan kemiskinan sulit lepas dari negara-negara di Afrika, kecuali di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor penyebab kemiskinan di Afrika. Penyebab umumnya adalah adanya perang saudara, di mana di sini kekayaan alam dan mineral habis untuk mendanai perang dan kepentingan pribadi. Lalu ada infrastruktur yang kurang memadai dan juga kualitas SDM, di mana masih banyak penduduk yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sehingga banyak anak-anak di Afrika yang lebih memilih untuk bekerja daripada menempuh pendidikan. Lalu ada faktor kolonialisme. Kolonialisme di sini mereka mengeksploitasi kekayaan alam di benua Afrika dengan biaya yang rendah. Kolonialisme juga berdampak pada psikologis, di mana dengan adanya dominasi kekuatan asing yang menciptakan penghalang untuk pertumbuhan dan inovasi penduduk Afrika. Lalu ada faktor di mana alokasi anggaran dan penggunaan hutang luar negeri yang tidak bijak atau dapat diartikan sebagai jeratan hutang luar negeri. Anggaran sering disalahgunakan untuk mengembangkan mega proyek yang kurang bermanfaat. Negara-negara di Afrika sering menginvestasikan uang untuk hal yang tidak memiliki jangka panjang, misalnya yaitu seperti membeli senjata dibandingkan memilih untuk membeli mesin industri. Lalu adanya beban ketergantungan yang tinggi dan juga penambahan jumlah penduduk. Nah, dari situ, dari faktor penyebab kemiskinan di Afrika, kita dapat menemukan jawaban untuk soal mengapa sulit lepas dari negara-negara di Afrika untuk kemiskinan itu sendiri, kecuali yaitu D, penurunan jumlah penduduk. Mengapa D? Kita harus tahu bahwa justru angka kelahiran di Afrika itu masih tinggi karena menurut UNICEF
tingkat kesuburan wanita atau fertility rate di Afrika justru masih tinggi dan jumlah wanita usia subur di Afrika sendiri itu meningkat dan pastinya menyebabkan adanya penambahan jumlah penduduk bukan penurunan jumlah penduduk. Dari sini memang tepat ya bahwa jawaban D, penurunan jumlah penduduk bukan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Afrika. Kita beralih ke nomor soal 73. Sebagian besar penduduk dunia terkonsentrasi pada lintang 0 derajat hingga 40 derajat LU atau LS. Kondisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh faktor. Nah, ada gambar di mana di sini kita harus mengetahui ya, apa itu garis lintang. Nah, garis lintang bisa disebut sebagai garis horizontal yang membagi globe, membentang dari timur hingga ke barat. Fungsi dari garis lintang itu sendiri yaitu yang pertama, bersama garis bujur, garis lintang berguna untuk menentukan suatu lokasi. Yang kedua, garis lintang sebagai acuan untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Dengan menggunakan bantuan garis lintang, kita dapat mengetahui iklim yang berbeda di belahan negara tertentu. Jadi, iklim di negara tertentu itu beriklim tropis atau subtropis. Kita bisa mengetahuinya lewat garis lintang tersebut. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 73 yaitu A. Iklim dan variasi permusimannya. Jadi, jika terdapat soal yang berkaitan dengan angka astronomis lintang, maka tentunya berkaitan dengan iklim. Pembagian iklim di bumi yang memanfaatkan garis lintang adalah klasifikasi iklim matahari. Pembagian iklim ini dilakukan dengan dasar pada banyak atau sedikitnya sinar matahari atau bisa juga berdasarkan letak dan kedudukan matahari terhadap permukaan bumi. Dalam kurun waktu setahun, matahari dapat mengalami 4 macam kedudukan, yakni pada tanggal 21 Maret, matahari akan beredar pada garis khatulistiwa. Pada masa ini, matahari akan berada pada garis lintang 0 derajat. Pada tanggal 21 Juni, matahari akan beredar pada garis balik utara. Pada masa ini, matahari akan berada pada posisi 23,5 derajat LU. Pada tanggal 23 September, matahari akan beredar pada garis khatulistiwa. Sama halnya seperti pada tanggal 21 Maret, matahari di sini akan berada pada garis lintang 0 derajat. Pada tanggal 22 Desember, matahari akan berada atau beredar pada garis balik selatan. Pada masa ini, matahari akan berada pada posisi 23,5 derajat LS. Berdasarkan garis lintang, pembagian iklim matahari dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Iklim tropis. Daerah beriklim tropis memiliki posisi lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat LU dan 0 derajat sampai 23,5 derajat LS. Daerah yang beriklim tropis memiliki ciri-ciri suhu udara relatif tinggi karena matahari selalu pada posisi vertikal dengan wilayah tersebut. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 23 derajat Celcius, bahkan di beberapa tempat dapat mencapai 30 derajat Celcius. Yang kedua ada iklim subtropis. Daerah iklim subtropis memiliki letak garis lintang pada 23,5 derajat sampai 40 derajat
LU dan 23,5 derajat sampai 40 derajat LS. Ciri-ciri daerah beriklim subtropis adalah merupakan daerah peralihan dari wilayah tropis dan wilayah beriklim sedang. Wilayah ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Lalu yang C yaitu iklim sedang. Daerah iklim ini memiliki lokasi dengan garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat LU dan 40 derajat sampai 66,5 derajat LS. Wilayah dengan iklim sedang memiliki ciri-ciri gerakan udara sinkronal, tekanan udara sering mengalami perubahan, arah angin bertiup tidak menentu, dan juga sering terjadi badai. Amplitudo suhu hariannya lebih besar loh bila dibandingkan dengan amplitudo suhu tahunan. Yang keempat yaitu D, iklim dingin. Daerah yang termasuk dalam lingkup iklim dingin adalah wilayah kutub. Karena wilayah ini sering disebut dengan iklim kutub. Iklim dingin terbagi menjadi 2 iklim, yaitu iklim tundra dan iklim es. Wilayah beriklim tundra memiliki ciri-ciri musim dingin berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Musim panas ditandai dengan udara yang sejuk berlangsung dengan kurun waktu yang singkat. Udara di wilayah ini sangat kering. Sepanjang tahun, tanah akan mengalami pembekuan. Sepanjang musim dingin, tanah akan tertutupi dengan es dan juga salju. Di wilayah ini, banyak ditemukan vegetasi berupa lumut dan juga semak-semak. Meliputi wilayah Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Wilayah beriklim es ini memiliki ciri-ciri suhu udara terus berada pada kisaran yang sehingga tercipta salju abadi. Kisarannya rendah ya teman-teman suhu udaranya. Jadi, maka dari itu wilayah tropis dan subtropis adalah wilayah dengan kondisi iklim yang paling cocok untuk ditinggali manusia. Beda dengan kutub yang mana cuaca ekstrim, dingin, dan pastinya lebih sedikit manusia yang tinggal di sana. Seru bukan? Dari soal mengenai garis lintang, kita dapat mengetahui banyak materi yang pastinya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akan membahas soal nomor 74. Mobilitas penduduk merupakan suatu produk interaksi manusia dengan lingkungan yang melibatkan banyak indikator. Dari sekian banyak teori dan hasil penelitian, penyebab terjadinya mobilitas penduduk merujuk pada ada gambar mengenai mobilitas penduduk. Di sini, mobilitas penduduk atau gerakan penduduk ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi ada 2 macam jenis mobilitas penduduk loh teman-teman. Yang pertama yaitu migrasi, yaitu mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap di daerah baru. Yang kedua, mobilitas sirkuler atau mobilitas sementara, yaitu mobilitas penduduk untuk sementara waktu, tidak untuk menetap. Contohnya, setelah panen dan tidak ada kegiatan, para petani pergi ke kota untuk mencari nafkah atau migrasi musiman. Atau para pekerja yang pada waktu pagi pergi ke kota dan sorenya kembali ke tempat tinggalnya yaitu di pinggiran kota. Kenapa banyak orang yang bermigrasi atau bermobilitas alias berpindah dari wilayahnya ke wilayah lain? Tentunya pasti ada tujuan dan yang utama yaitu ekonomi. Jadi banyak kebutuhan atau aspirasi yang tidak terpenuhi. Yang mana di sini faktor ekonomi berperan besar dalam proses mobilitas penduduk.
Hal ini merupakan tujuan dasar manusia, yaitu untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan status sosialnya. Serta faktor ekonomi ini juga didasarkan pada daerah asal yang secara geografis dan ekonomis tidak memberikan kehidupan yang layak. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang menjanjikan, kurangnya kepemilikan tanah garapan, banyaknya pengangguran, dan juga tidak adanya infrastruktur dan sarana yang memadai. Menurut model migrasi Todaro, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk dari segi ekonomi adalah adanya perbedaan upah real yang diharapkan antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan perbedaan aktual upah real antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan adanya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih besar di daerah lain atau perkotaan. Jadi, jawaban pada soal tersebut yang tepat yaitu B. Adanya aspirasi kehidupan yang tidak terpenuhi. Kita beralih ke soal nomor 75 ya teman-teman. Dari gambar di atas, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan terjadi pada tahap 2. Sebab Jadi, grafik tersebut merupakan grafik transisi demografi yang terjadi di Eropa Barat, di mana tahap yang pertama adalah tahap yang dilalui oleh masyarakat praindustri, di mana tingkat kelahiran dan kematian di situ kurang lebih seimbang. Semua populasi manusia berada dalam keseimbangan. Lalu yang kedua yaitu tahap yang dilalui oleh negara berkembang di mana tingkat kematian menurun drastis berkat ketersediaan sumber pangan dan penyediaan sanitasi yang lebih baik, sehingga harapan hidup bertambah dan risiko penyakit berkurang. Tahap ketiga yaitu tingkat kelahiran menurun berkat faktor-faktor kesuburan seperti ketersediaan kontrasepsi, peningkatan gaji, urbanisasi, berkurangnya praktik pertanian subsisten, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, bertambahnya biaya investasi orang tua untuk anak-anak, dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Tahap yang keempat yaitu tingkat kelahiran dan kematian rendah, di mana tingkat kelahiran ini dapat menurun hingga mengakibatkan penurunan jumlah penduduk. Lalu ada tahap kelima yaitu sebagai tahap ketika tingkat kelahiran berada di bawah tingkat yang diperlukan. Jadi, jawaban yang cocok untuk menjawab soal nomor 75 yaitu D. Angka kelahiran masih tinggi dan kematian mulai menurun. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 76. Menurut The Global Competitiveness Report tahun 2017 sampai 2018 yang dikeluarkan World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 4 ASEAN dengan nilai 4,68. Hal tersebut berarti di situ ada tabel Global Competitiveness Index 2018 ya teman-teman. Dari data di atas merupakan rumus ekonomi untuk melihat kemampuan daya saing. Kata kuncinya adalah berada pada competitiveness, yang artinya daya kompetisi atau daya saing. Di antara negara ASEAN kita ternyata berada pada urutan nomor 4. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 76 yaitu E, di mana Indonesia menempati peringkat keempat dalam kemampuan bersaing ekonomi dengan negara-negara lain. Nomor 77. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Pendapatan rumah tangga. 2. Keharmonisan keluarga.
3. Diversifikasi lapangan pekerjaan. 4. Ketersediaan waktu luang. 5. Kondisi rumah dan aset. Indikator indeks kebahagiaan ditunjukkan oleh nomor. Jadi di sini kita perlu ketahui bahwa indeks kebahagiaan diukur lewat beberapa indikator yang membuat indikator tersebut yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencatat indeks kebahagiaan Indonesia berdasarkan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK sebesar 70,69 pada skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 akan komposit disusun oleh dimensi yaitu kepuasan perasaan dan makna hidup. Di sini ada indikator indeks kebahagiaan menurut BPS. Bisa kita tahu ya, kita lihat ada warna biru, tua, ada orange, dan warna hijau. Warna tua cenderung ke dimensi kepuasan hidup personal, yang biru muda subdimensi kepuasan hidup sosial, yang orange dimensi perasaan, yang hijau itu dimensi makna hidup. Ini jawaban paling tepat jawab soal pada nomor 70 yaitu D 1, 3, 4, 5. Jadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia atau survei tingkat kebahagiaannya BPS itu sebesar 10,60. Nah, ini akan memperkuat jawaban di mana jawabannya yaitu D 1, 3 dan juga nomor 1 pendapatan tangga sebesar 62,99. 3 verifikasi lapangan pekerjaan 67,5. Nomor 4 ketersediaan waktu luang di mana 72,08. Yang nomor 5 kondisi rumah dan aset sebesar 69,28. Jadi di sini memilih yang itu berkisar 70% ya teman-teman. Jadi jawaban yang diperoleh yaitu D 1, 3, 4 dan juga 5. Beralih nomor 70. Tidak ya teman-teman. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Penambahan jumlah kepadatan penduduk. 2. Penetapan kawasan suburban sebagai hinterland. 3. Corak non-agraria. 4. Variasi tata guna. 5. Meningkatnya mobilitas permanen. Urbanisasi secara fisik dapat ditunjuk oleh nomor. Di sini kita ketahui bahwa urbanisasi adalah pergeseran populasi dari pedesaan ke perkotaan atau sering dikatakan baru urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Nah, urbanisasi fisik yaitu gerak perpindahan orang secara fisik dari lingkungan perkotaan. Gerak perubahan ini tidak disertai perubahan aspek-aspek sosial psikologi dari pola yang satu ke pola yang lain yang seperti kondisi lingkungan perkotaan. Biasanya dari urbanisasi ini bisa
seperti bertambahnya kegiatan, pergeseran pekerjaan, dan juga perubahan guna lahan. Jadi, kita jawaban yang cocok yaitu 1. Peningkatan jumlah kepadatan. 3. Corak kehidupan non-agraris. Serta 4. Variasi tata lahan. Jawaban yang untuk soal nomor 78 adalah B. 1, 3, dan kita beralih ya ke nomor 79. Kebijakan kependudukan di Indonesia masih bersifat antinatalis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator dinamika penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut natalitas atau kelahiran, teman-teman. Angka kelahiran penduduk di beberapa negara berbeda tergantung beberapa faktor. Di sini terdapat 2 faktor untuk memahami kelahiran, yaitu faktor pronatalitas dan faktor antinatalitas. Pronatalitas artinya faktor tersebut merupakan faktor pendukung kelahiran penduduk, sedangkan antinatalitas adalah faktor yang tidak mendukung terhadap kelahiran. Di sini kita lihat faktor pronatalitas, di antaranya banyak rezeki, usia muda, paradigma anak adalah kebutuhan keluarga, anak dianggap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor antinatalitas di antara program keluarga berencana, adanya aturan tentang usia menikah, pemikiran untuk menunda menikah hingga kapan, anggapan anak adalah beban orang tua. Di sini, Indonesia sebagai negara berkembang masih terus untuk berusaha untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Adat istiadat yang masih kuat di beberapa daerah menjadi faktor angka kelahiran masih tinggi. Selain itu, tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih tergolong rendah mendorong ledakan penduduk karena pola pikir yang masih belum rasional. Dari penjelasan tersebut, kebijaksanaan kependudukan Indonesia masih cenderung bersifat antinatalis, yaitu dilihat dari adanya indikator gerakan keluarga berencana, yang mana program tersebut merupakan program yang masuk dalam kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan di Indonesia, yang menyuarakan bahwa 2 anak lebih baik atau mengurangi jumlah kelahiran. Hal ini sangat berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih di atas 1% loh teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat yaitu adanya gerakan keluarga berencana atau opsi D. Sekarang kita beralih pada nomor yang terakhir yaitu nomor 80. Pariwisata dikelompokkan sebagai suatu industri karena di sini kita harus mengetahui bahwa industri adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi. Pariwisata dikelompokkan menjadi industri karena dalam sektor ini bisa produktif dan bisa menghasilkan keuntungan atau komersial. Jika pengelolaannya dilakukan secara maksimal, daya tarik alam, budaya, maupun buatan bisa menjadi nilai jual yang lebih bagi wisatawan. Kita ketahui bahwa industri memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, karena industri ini menyediakan berbagai lapangan pekerjaan sekaligus menyumbang devisa yang dibutuhkan oleh negara. Pariwisata sering juga disebut dengan industri tanpa asap loh teman-teman. Kenapa sih? Kenapa bisa seperti itu? Karena
industri tanpa asap di sini tidak melibatkan pabrik seperti halnya industri lainnya. Dan industri pariwisata menyediakan produk berupa barang dan jasa. Produk seperti cindera mata, makanan, minuman, sementara jasa dapat berupa penginapan dan layanan transportasi. Nah, itulah yang nantinya menarik minat wisatawan dan akan menambah devisa seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Di sini, pariwisata dikelompokkan sebagai suatu industri karena jawabannya yaitu A. Karena di situ pariwisata bersifat produktif dan juga komersial. Sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video pembahasan soal OSK Geografi tahun 2019 nomor urut 71 sampai dengan 80. Semoga pembahasan soal tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman. Salam pendidikan dari saya Siti Aisyah.